Timnas Indonesia mendapat kabar menguntungkan dari calon lawan di bulan Juni mendatang. China yang bakal bertandang ke Gelora Bung Karno dikabarkan sedang tertekan. Branko Ivankovic sampai bingung untuk memenangkan para pemainnya yang stres berat. Bukannya mendukung, fans negeri tirai bambu justru makin meremehkan pasukan naga. Di lain sisi, Timnas Indonesia tambah kompak berkat persiapan matang di Bali. Bagaimanakah kekacauan China yang menguntungkan Timnas Indonesia? Tekanan keras dari suporternya sendiri. Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati kontra China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Negeri Panda wajib menang di laga tersebut demi menjaga kans lolos ke ronde keempat. Pasukan naga butuh 6 poin dari sisa 2 pertandingan demi menjaga peluang ke ronde keempat. Branko Ivankovic selaku pelatih bahkan melakukan seleksi ketat demi mendapatkan pemain terbaik. Pelatih asal Kroasia ini kabarnya telah menyeleksi 50 pemain demi melawan Timnas Indonesia. Hasilnya, Ivankovic berhasil mendapatkan berbagai talenta lokal baru. Sebut saja seperti Wang Yudong yang telah mencetak 6 gol dalam 10 laga terakhir. Selain itu, China makin serius dengan mengirim staf kepelatihan ke Indonesia sejak sebulan lalu. Tujuannya untuk mempersiapkan kenyamanan bagi para pemain negeri Panda. Di lain sisi, pasukan naga juga telah mempersiapkan senjata rahasia guna melawan Timnas Indonesia. China disebut akan membawa bintang naturalisasi barunya, yakni Yang Mingyang. Ini menjadi kali pertama bagi pemain 29 tahun tersebut berseragam pasukan merah. Sebelumnya, Mingyang sempat bermain bagi Timnas Swiss mulai dari U16 hingga U20. Namun persiapan serius China ini justru mendapatkan cemoohan dari fansnya sendiri. Publik negeri tirai bambu enggak yakin dengan kualitas skuad yang dibawa Ivankovic. Mereka menganggap skuad ini enggak jauh berbeda dengan pemilihan pemain di bulan Maret lalu. Hasilnya, media 163 pesimis pasukan naga bakal tampil lebih gacor di Gelora Bung Karno. Sangat sulit bagi para penggemar untuk mengharapkan permainan yang berbeda tanpa hadirnya wajah-wajah baru. Apalagi Indonesia saat ini dihuni oleh 19 pemain naturalisasi yang mayoritas berkarir di Eropa. Tulis media 163. Selain publik sendiri, media Vietnam juga prihatin melihat China yang membawa skuad pas-pasan. Timnas China menurunkan skuad pas-pasan sangat mudah untuk dikalahkan Indonesia di laga kunci. Skuad Timnas China diremehkan menjelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia dan Bahrain. Tulis Soha. Ketakutan melawan Timnas Indonesia sampai stres sendiri. Laga hidup mati melawan Timnas Indonesia membuat China tertekan habis-habisan. Pasukan naga harus membalas dosa memalukan setelah kalah di 2 pertandingan sebelumnya. Publik negeri tirai bambu makin marah setelah dikalahkan Australia di kandang sendiri. Fans pasukan naga kecewa berat karena sudah memenuhi Stadion Hangzhou yang berkapasitas 70.000 orang. Kami harus mengalahkan Australia di kandang sendiri untuk menjaga harapan lolos. Semua penggemar ingin mendukung tim nasional sepak bola China secara langsung, tetapi stadionnya sangat kecil dan jumlah tiketnya terbatas. Ulas 163.com. Sayangnya, skuad Branko Ivankovic justru melawak dan dicukur habis Socceroos 02. Seorang fans perempuan China bahkan sampai menangis kecewa melihat performa kocak Thais Browning DKK. Kekalahan di 2 laga beruntun membuat Branko Ivankovic malu bukan main. Ditambah Hulei dan kolega juga tampil mandul enggak menyarankan 1 gol pun ke gawang lawan. Padahal Ivankovic sempat koar-koar bakal menumbangkan Socceroos di kandang. Seperti yang kita ketahui, setiap poin dapat mengubah seluruh grup dan kami akan berusaha untuk memperjuangkannya setiap poin. Tutur Ivankovic. Hasil negatif ini juga membuat skuad tirai bambu tertekan sebelum menghadapi Garuda Nusantara. Lilei mengaku Ivankovic sampai turun tangan karena seisi skuad panik bakal gugur di ronde ketiga. Ada ketegangan di setiap laga, terutama sekarang tinggal 2 pertandingan lagi. Jika kami kalah dalam pertandingan tandang ini, kami akan tersingkir. Pelatih telah melakukan beberapa upaya untuk meredakan stres kami. Ungkap Lee. Dapatkan sneakers denim Patrobas kualitas premium cuma 300 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Branko Ivankovic masih koar-koar sombong. Banyaknya tekanan ternyata enggak mengecilkan kesombongan dari Branko Ivankovic.
Pelatih asal Kroasia ini malah sempat-sempatnya bersikap jumawa untuk melawan timnas Indonesia. Ivan Kovic dengan pede menyebut China akan menyerang habis-habisan sejak awal laga. Kalau mau masuk babak berikutnya, langkah pertama adalah menang di laga melawan timnas Indonesia. Jadi tim ini harus bermain ofensif dan berani menyerang. Pelatih 71 tahun ini bahkan berani merendahkan keangkeran Gelora Bung Karno. Kami telah mempelajari 10 pertandingan terakhir Indonesia dan menemukan bahwa keuntungan kandang mereka telah dibesar-besarkan, ujar Ivan Kovic. Seolah belum cukup, pelatih pasukan naga ini kembali mengejek komposisi skuad Garuda. Ivan Kovic menilai timnas Indonesia terlalu banyak pemain keturunan sampai melupakan talenta lokal. Kami harus mengerahkan 100% usaha kami. Indonesia nyatanya nggak memiliki fondasi timnya kuat secara pemain liga lokal mereka. Omongan Ivan Kovic bahkan juga diikuti oleh bintang naturalisasi baru China yakni Yang Mingyang. Pemain Eropa tentu punya keunggulan dalam ritme dan konfrontasi. Tetapi mereka tidak sering bermain bersama dan cuaca di Indonesia jauh lebih pantas daripada di Eropa, jadi Indonesia akan kesulitan dalam menggunakan pemain naturalisasinya. Meski begitu, Cywar dari China hanya ditanggapi santai oleh Erick Thohir. Ketua PSSI ini malah balik menyebut negeri Panda harusnya malu karena melakukan naturalisasi tanpa darah keturunan. Indonesia jelas arahnya, itu yang patut kita banggakan. Jadi kalau timnas lain atau negara lain membahas Indonesia, biarkan saja. Mestinya mereka lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada keturunan. Kalau kita ada, iya kan? Persiapan timnas Indonesia makin matang. Saat China sibuk melempar sindiran, skuad Garuda malah semakin serius menggelar persiapan. Pasukan Merah Putih sudah makin kompak karena mengikuti pemusatan latihan di Bali. Jay Izzes dan kolega amat cair saat turut serta berlatih di bumi Dewata belakangan ini. Usut punya usut, kekompakan ini terjadi karena mereka diberi masa rehat terlebih dahulu. Pemain bola sama-sama manusia dan tak bisa dipekerjakan seperti robot. Bali kami pilih sebagai lokasi karena mereka bisa bertemu dengan keluarga selama 2-3 hari, ungkap Erick Thohir. Suasana akrab langsung terlihat saat Mace Hill Girls berjoget gembira di acara ulang tahun Erick Thohir. Emil Audero, Marcelino Ferdinand, hingga Joy Pelupesi akhirnya ikut naik ke panggung. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan pemusatan latihan di Bali tak hanya untuk ajang hura-hura belaka. Para pemain latihan terus dari pagi, tidak ada istilah hanya menikmati liburan semata. Bahkan saat di hotel mereka tidak mengajak keluarganya, tutur Ketua Umum PSSI ini. Pihak federasi sendiri sudah memberikan fasilitas latihan kelas dunia milik Bali United. Bali ini punya fasilitas yang luar biasa. Untuk hari ini, baru Bali saja yang memiliki fasilitas latihan terbaik dengan lapangannya yang bagus. Kita juga punya rumah sakit tingkat internasional yang sudah beroperasi. Dukung timnas Indonesia pakai jersey original Erspo yang lagi banting harga. Cek linknya di bawah ini. Dengan situasi China yang sedang kacau balau, akankah timnas Indonesia memanfaatkannya demi memetik poin penuh?